Berubahnya status mobil layanan kesehatan masyarakat desa menjadi mobil ambulans desa yang ditandai dengan pemasangan branding ambulans desa dan pemasangan lampu rotator. Ternyata menimbulkan berbagai masalah, di antaranya terjadi pelanggaran Kemenkes nomor 143 tahun 2001 tentang standarisasi kendaraan pelayanan medika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga ambulans milik pemerintah desa sempat terjadi razia oleh aparat polisi lalu lintas Polres Wajo saat menggelar operasi Zebra. Hal tersebut terungkap saat Pelita Hukum Independen PHI Kabupaten Wajo menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kabupaten Wajo Senin 2 November 2020. Menurut Ketua PHI Kabupaten Wajo Sudirman Esa MH, berubahnya mobil layanan kesehatan masyarakat menjadi mobil ambulans desa berawal dari surat Bupati Wajo tanggal 27 Maret 2020 nomor 140/170 DPMD tentang efektivitas penggunaan mobil layanan kesehatan yang ditandatangani Wakil Bupati Wajo Haji Amran SE. Dalam surat tersebut salah satu poinnya disebutkan perlunya ada peningkatan fungsi layanan yang luas kepada masyarakat, bukan hanya mobilisasi tetapi juga berfungsi sebagai ambulans, sehingga perlu ada peningkatan spesifikasi dan kelengkapan fasilitas yaitu berangkar, oksigen, lampu sirine, dan branding. Khusus untuk pemasangan branding mobil yaitu ada keseragaman desain dan warna, dan dalam lampiran surat tersebut disertakan contoh branding mobil. Namun pemasangan lampu rotator ambulans justru menimbulkan terjadinya pelanggaran undang-undang lalu lintas karena mobil ambulans desa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya. Menurut perubahan status mobil layanan kesehatan masyarakat menjadi mobil ambulans desa tidak cukup dengan surat edaran, tetapi harus melalui peraturan bupati. Itu pun harus melalui kajian komprehensif dengan mempertimbangkan sisi yuridis, sosiologi, kultur, dan historisnya. Aktivis PHI lainnya Abdul Qadir Nongko meminta kepada Polantas di Wajo agar menindak jika masih ada mobil ambulans desa yang tidak mencopot lampu rotator dan tidak membuka atau menutup branding tulisan ambulans desa. Kalau tidak ditindak, Abdul Qadir Nongko akan menulis di media sosial bahwa banyak ambulans abal-abal berkeliaran di Kabupaten Wajo. Kasat Lantas Polres Wajo AKP Muhammad Yusuf MN mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan dalam penggunaan rotator ada 3 jenis warna lampu, yaitu penggunaan rotator warna biru untuk polisi, warna merah untuk mobil tahanan, damkar, ambulans, dan warna kuning untuk mobil patroli jalan tol. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 juga disebutkan jenis kendaraan bermotor, di antaranya roda 2, mobil penumpang, dan kendaraan khusus. Dalam operasi Zebra yang dilaksanakan Polantas Wajo didapatkan mobil ambulans milik pemerintah desa yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Dalam aturan jelas disebutkan jika mobil ambulans, faktur kendaraannya tertulis ambulans, STNK juga tertulis ambulans, atau ada surat keterangan bengkel dari karoseri. Kadis PMD Kabupaten Wajo Dr. Anda Haji Andi Liliyang mengatakan keluarnya surat Bupati Wajo tanggal 27 Maret 2020 dengan nomor 140/147 PMD sebagai tindak lanjut surat edaran Bupati Wajo tanggal 21 Januari 2019. Surat edaran Bupati Wajo tersebut adalah tentang pemanfaatan mobil ambulans desa. Dalam isi surat tersebut disebutkan mobil ambulans desa bertujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ketua Apdesi Kabupaten Wajo Haji Nasir mengaku jika memang ada kesalahan dalam perubahan status mobil layanan kesehatan masyarakat menjadi mobil ambulans desa. Kepala desa saat ini bagaikan memakan buah si malakama, maju kena, mundur kena. Di satu sisi tidak di-branding nanti menjadi temuan BPK. Di satu sisi, jika di-branding melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Tim penerima aspirasi DPRD Kabupaten Wajo, Haji Muhammad Ridwan Angka mengatakan, inti dari aspirasi hari ini adalah menggugat surat Bupati Wajo nomor 140 tahun 2020. Sesuai dengan tugas DPRD, agenda hari ini adalah penerima aspirasi yang selanjutnya akan dilanjutkan ke pimpinan Dewan.
Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Berita Wajo melaporkan. Apa tindak lanjut setelah adanya aspirasi dan pertemuan ini terkait masalah mobil ambulans regulasi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini adanya aspirasi terkait dengan mobil ambulans, bahwa kami dari Satuan Lalu Lintas menyampaikan terkait dengan spesifikasi ambulans, yaitu pertama, apabila kendaraan itu dimasukkan dalam kategori ambulans, maka harus dilengkapi dengan administrasi kendaraan, khususnya surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang memuat spesifikasi ambulans, atau ada surat keterangan karoseri tentang penggunaan mobil ambulans itu. Kemudian ambulans itu juga merupakan kendaraan khusus yang bagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ya. Pasti langsung saja terkait mobil ambulans aspirasi pada hari ini. Ya, jadi ini kan mobil ambulans ini perlu diketahui, ini kan aset desa ini, pengadaannya 2017, 2018, dan 2019. Nah, kemudian di 2020 ini ada kebijakan pemerintah daerah dari mobil yang tadinya di branding mobil layanan kesehatan masyarakat, kemudian melalui surat Bupati 140/170 BPMD tanggal 27 Maret 2020 itu diperintahkan kepala desa itu untuk membranding mobil itu dengan branding ambulans. Nah, kami dari Pelita Hukum Independen ini melihat ini ada permasalahan antara mobil-mobil ambulans ini ketika berada di jalanan dengan Kasatlantas dari Polres Wajo, karena menurut penilaian Kasatlantas kalau mobil-mobil ini menggunakan lampu rotator sementara spesifikasinya sebuah ambulans tidak terpenuhi, maka itu pelanggaran. Nah, oleh karena itu PHI tertarik untuk kemudian membawa persoalan ini ke DPRD, karena melihat kepala desa yang diperintahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo seolah-olah ditinggalkan dalam hal ini dengan permasalahan itu. Nah, setelah kita buka apa yang mendasari perintah untuk branding ambulans itu, ternyata kemudian ambulans itu tidak serta-merta atau tidak sekonyong-konyong diadakan seperti itu. Ada beberapa peraturan yang harus dikaji secara komprehensif sebelum ambulans itu diperintahkan kepada pemerintah desa untuk diadakan. Jadi peraturan terkait itu, kalau kita berbicara ambulans, ya peraturan terkait itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan 143 tahun 2001. Itu tentang isinya mengatur bagaimana spesifikasi ambulans. Kemudian kalau berbicara dengan ambulans di Peraturan Permen Desa, di Permen Desa itu menyatakan di situ ambulans desa. Nah, dari penyebutan kategori ambulans saja di Peraturan Kementerian Desa dengan Kementerian Kesehatan itu sudah beda. Maka kalau ada tafsir berbeda seperti itu, tiba-tiba Bupati Wajo menyerukan kepada kepala desa untuk membranding mobil layanan kesehatan itu menjadi ambulans, itu ya mestinya mengkaji dulu, menetapkan payung hukum dulu untuk itu. Paling tidak ya ada perdanya. Kalau mau simpel ya peraturan Bupati. Tidak boleh langsung surat Bupati saja seperti itu, spesifikasinya tidak jelas seperti apa, kemudian diperintahkan branding pasal lampu rotator. Kenyataannya kan hari ini melanggar hukum. Apa bukti pelanggaran hukumnya? Ditangkap sama Kasatlantas. Ditangkap sama Kasatlantas tidak ada perlawanan karena memang melanggar hukum. Nah, siapa yang dipermalukan dalam hal ini? Pemerintah desa. Kalau pemerintah desa keseluruhannya dipermalukan, ya pemerintah bupati juga, pemerintah daerah dalam hal ini bupati juga mestinya menanggung malu untuk itu, bahwa ada kebijakannya, ternyata kebijakannya itu kebijakan yang melanggar hukum. Ya, oleh karena itu Pelita Hukum Independen tertarik untuk mengangkat ini persoalan. Ayo kita tuntaskan. Solusinya adalah satu, apakah kita lanjutkan ini ambulans menjadi sesuatu yang dilanjutkan kebijakan itu? Kalau itu ya bikin payung hukumnya dulu. Dudukkan 3 peraturan perundang-undangan. Undang-undang lalu lintas tentang jalan itu tadi, peraturan Menteri Kesehatan, dan peraturan dari Kementerian Desa. Rumuskan itu. Kalau tidak mau perda ya lahirkan dalam bentuk peraturan bupati. Itu baru ada acuannya.
untuk kemudian ambulans desa itu bisa diperintahkan kepada kepala desa untuk mengadakannya. Nah, tentu seperti itu. Kalau ini apa kedudukannya sekarang ambulans ini? Ilegal. Tadi sudah diuji, ditanya, tidak ada jawabannya. Apa dasar hukumnya? Kan tidak ada jawabannya. Nah, sekarang adakan payung hukum untuk itu. Nah, itu solusinya. Atau tanya si pemilik aset kan kepala desa dalam hal ini. Tanya kepala desa, setuju ke kepala desa ini mobil layanan kesehatannya dijadikan ambulans yang ketika sudah jadi ambulans tinggal satu fungsinya, hanya mengangkut orang sakit dari desa ke kota. Nah, padahal kalau masyarakat ditanya, ya mungkin mobil yang ada di Pak Desa itu lebih tepatnya dijadikan kendaraan operasional kepala desa, supaya banyak hal yang menjadi kegunaannya atau kemanfaatannya yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi itu tadi pilihannya dari PHI, mau dijadikan operasional desa, bicarakan dulu dengan pemilik aset, mau dilanjutkan menjadi ambulans, ya tata itu aturan hukumnya sebelum menjadi ambulans. Karena terbukti langsung dijadikan ambulans, aturan hukumnya tidak ditata, ya melanggar di jalanan, ketemu dengan Pak Kasatlantas. Untuk Pak Kasatlantasnya bermurah hati, teguran, coba langsung tilang, malu sekali kan, seperti itu.